Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya buat teman-teman semuanya. Mungkin yang tadi sudah nonton ya video yang saya update tadi itu tentang modus penipuan terbaru dari pinjol-pinjol legal gitu. Jadi Anda harus hati-hati. Itu konfirmasinya kita juga belum tahu ya, apakah itu cuman mengatasnamakan saja atau kayak mana, kita juga belum tahu. Mudah-mudahan nanti OJK bisa usut tuntas hal-hal itu dan bisa lebih memaksimalkan lagi ya, karena selama ini kita juga kayak mana ya, juga antara percaya dan tidak percaya juga karena tidak ada kepastian dari informasi itu gitu loh ya. Oke, jadi seperti judul yang Anda lihat, gagal bayar di pinjol, penekanan untuk ke jalur hukum pun terus dilontarkan gitu loh ya. Terus dilontarkan dalam hal ini gitu loh, dan ada beberapa hal yang sempat saya temukan ya. Jadi mereka sengaja ini melakukan penekanan demi penekanan dengan bahasa-bahasa hukum ataupun pokoknya yang kontak yang kayak mana orang ini bisa bingung, itu aja lah, bingung mereka kayak mana antara yang mana yang lebih dahulu ini nih gitu loh. Kita gagal bayar, telat bayar, kita dipaksa ini seakan mau diarahkan ke penjara, mau dituntut ini pokok banyak lagi pemalsuan nih segala macam, dan ini kita mau bahas hari ini loh ya. Tapi silahkan terima kasih ya buat teman-teman semuanya yang sudah mensupport. Saya ucapkan terima kasih. Dan di sini saya coba pajangin di sini ya, kita tidak munculkan dulu yang poin paling atasnya sampai kita menemukan nanti ini kebenarannya seperti apa. Di sini ada, bersama ini kami datang ke hadapan saudara menyampaikan teguran hukum yang pada pokoknya sebagai berikut ya. Bahwa setelah dilakukan penagihan sebelumnya, ternyata hingga saat ini saudara belum juga melaksanakan kewajiban saudara untuk melakukan pembayaran di aplikasi kami. Ya, di sini cuman disebutkan cuman aplikasi kami aja. Namanya juga nggak tahu, cuman di aplikasi mereka, itu aja ya. Untuk poin nomor 2, bahwa oleh karenanya kami himbau kepada saudara untuk segera melakukan pembayaran dan pelunasan atas tagihan saudara yang belum terselesaikan di aplikasi yang telah terlambat jatuh tempo. Jika sampai pada 2 hari ini tidak kami terima bukti bayar, kami akan melakukan verifikasi terhadap data, yaitu penelponan ke kantor untuk pemastian tanggal gajian dan request ke pihak HRD untuk melakukan pemotongan gaji sebagai pembayaran tagihan Anda, serta menghubungi ke kantor sipil setempat untuk memastikan keaslian data Anda, baik KTP dan KK ya. Untuk poin nomor 3, bahwa jika saudara lalai dan dinyatakan wan prestasi atau gagal melakukan penyelesaian tagihan tersebut, kami akan melakukan beberapa upaya, yakninya poin A, data saudara kami serahkan ke FDC Fintech Data Center. Artinya data Anda akan di blacklist permanen dari segala fintech ya. Berarti setelah diserahkan data kita ke pusat data center, data kita akan di blacklist secara permanen. Untuk poin B-nya, sebagai nasabah bermasalah dan macet, kami laporkan data saudara melalui sistem laporan informasi keuangan SLIK OJK. Arti data Anda akan tercatat buruk di semua lembaga keuangan, baik simpan pinjam ataupun multi finance lainnya. Ya, jadi begitu kata mereka. Dan next, untuk yang poin nomor 4, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini kami memberikan teguran hukum agar saudara segera melaksanakan kewajiban dalam jangka waktu selambat-lambatnya 2 hari kalender terhitung sejak tanggal terimanya surat ini. 9, kami menunggu tempo 2 hari. 2 hari itu kami akan melakukan peninjauan di lapangan. Jika saudara dengan sengaja melakukan pemblokiran atau pemutusan hubungan sepihak ini, akan kami anggap sebagai pemblokiran, akan kami anggap sebagai upaya saudara untuk penggelapan dana perusahaan ya. Saya juga bingung ini kenapa ini bisa terjadi. Poin 5, bahwa dalam hal sampai
dengan jangka waktu tersebut saudara belum juga melaksanakan kewajiban saudara atau tidak menghubungi kami, maka kami akan mengambil langkah-langkah hukum yang diperlukan, yakninya gugat keperdataan dan tuntut tindakan pidana kepada polisi setempat serta meminta untuk melakukan screening data. Jika kami temukan satu poin pemalsuan data diri, maka akan kami tuntut sebagai tindak pidana pemalsuan data, pinjaman, dan sipil. Demikian surat ini kami sampaikan dengan itikat baik, diperhatikan dan diperkenankan saudara sampaikan. Terima kasih. Hormat kami. Tapi di sini tidak ada nama aplikasinya sama sekali. Ya, saya sudah coba ini mencari, tidak ada nama aplikasinya sama sekali. Dan semua yang disampaikan ini ya, ada benarnya dan ada yang kurang tepatnya gitu. Ya, yang benarnya ada, yang kurang tepatnya ada. Karena diselipkan kata-kata dengan pidana, diselipkan dengan kata-kata pemalsuan, ya. Kan diselipkan gitu loh, supaya ada suatu gebrakan yang cukup besar seakan-akan di situ ya. Jadi dibikin dengan poin dan konsep bahasa hukumnya semaksimal mungkin ya. Tapi ada satu penekanan halus di dalam itu. Ya. Dan orang-orang bingung ini ketika menghadapi hal seperti ini. Ya. Jadi saya sampaikan kepada teman-teman semuanya, kalau Anda mendapatkan satu somasi dengan hal yang seperti ini, kalau mereka menghubungi, angkat aja. Itu nggak ada masalah kok, nggak perlu Anda takutin gitu loh. Misalnya mereka bilangin, kalau misalnya kami menemukan satu pemalsuan data atau satu poin tentang pemalsuan dari diri Anda, itu bisa diproses. Ya memang bisa gitu. Tapi segala proses hukum itu, kalau memang diarahkan ke suatu tindak pidana, itu banyak hal yang harus dilalui, ya, pelengkapan barang buktinya, saksinya, bukti-bukti yang akan memenuhi unsur itu, ya. Cuman dari teman-teman tidak perlu menanggapi lebih dari hal ini atau berpikir lebih akan Anda menjumpai hal-hal seperti ini, gitu loh. Cukup hari ini adalah kalau memang Anda hari ini usahanya belum bisa, kumpulkan duit Anda. Hari ini, hari esok, hari esok, hari esok, dan hari esok. Gak perlu Anda terfokus dengan hal yang seperti ini. Walaupun aksi-aksi saat ini tentang somasi-somasi yang dilancarkan oleh orang-orang ya kepada debitur yang telat bayar dengan konsep-konsep hukumnya akan diproses ke jalur perdata ataupun pidana, itu nggak perlu menjadi beban bagi teman-teman semuanya. Yang halnya yang harus teman-teman pikirkan adalah kayak mana teman-teman ini bisa mengumpulkan uang dan bisa menyelesaikan permasalahan ini. Ya, jadi jangan sampai hal seperti ini pula yang akan mengganggu dari konsentrasi Anda buat kedepannya gitu loh. Anda sudah fokus ini buat ngumpulin uang, Anda sudah fokus ini buat bekerja, nanti ada usaha, ada hasil, semuanya dikumpul akan diselesaikan permasalahan ini. Tapi karena Anda mendapatkan satu chat seperti ini, seakan itu menghambat atau memecah konsentrasi Anda, ya. Jadi makanya saya saranan jangan sampai terjadi. Ya, walaupun hari ini penekanan demi penekanan, penyewaan demi penyewaan kita juga tidak tahu lah ya, tapi insya Allah semuanya akan baik-baik saja dan saya yakin Anda pun tidak akan diproses ke jalur pidana dan Anda pun tidak akan diproses ke jalur perdata karena butuh pertimbangan yang maksimal. Kalaupun ada somasi-somasi berupa peringatan atau hal-hal yang berkaitan dengan hutang piutang Anda saat ini, itu ya wajar-wajar saja. Mungkin ibarat orang lupa mungkin mengingatkan. Kalau Anda lagi tidur mungkin dibangunkan, itu aja umpamanya gitu loh ya. Tapi Anda jangan berpikir terlalu lebih. Saat ini adalah fokus beraktivitas, fokus bekerja, kumpulkan uangnya, selesaikan masalah Anda. Ya, mungkin dari saya cuman itu aja. Terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Buat teman-teman semuanya nanti juga yang mau curhat atau mengirimkan beberapa screenshot hal lainnya, silahkan. Nomor yang ada di beberapa video Anda acak aja itu. Kalau di video terbaru saya memang sengaja belum memunculkan karena masih kewalahan tim saya, tapi di video-video lain silahkan Anda cek, itu ada nomornya ya. Jadi yang penting support teruslah channel Solusi Hutang, kayak mana channel ini bisa berkembang lagi dan memberikan sedikit semangat buat Anda semua ya. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.
daripada hancur selamanya. Dukung